Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri, masih bersama dengan saya Pak Yudis. One, two, three, four. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol rileks tentang sesuatu yang menarik dan bermanfaat. Dan kali ini saya agak dedek ini. Kali ini saya berhasil mendatangkan seorang narasumber, seorang pimpinan Universitas Slamet Riyadi. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang 3, Bidang Kemahasiswaan. Kenapa saya undang? Kenapa kita undang? Karena saya tergelitik untuk mencari tahu bahwa ini kan masa-masa mahasiswa baru. Kegiatannya banyak gitu kan. Makanya saya pikir kita harus tahu gitu. Oke, please welcome Pak Joko Pramono. Terima kasih Mas Yudis. Sehat Pak Gi? Alhamdulillah. Ceria banget. Aku deg-degan Gi. Enggak usah deg-degan. Kita orang-orang besar. Jadi ini maksudnya. Ini memang periode penerimaan mahasiswa baru Pak Gi berarti ya? Iya, betul. Mahasiswa baru di Unisri kira-kira sudah ada berapa ini Pak nanti? Ya, ini memang masih periode penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi kita nanti sampai tanggal 30 Agustus ya. Masih ada kesempatan teman-teman. Maju terus daftar di Unisri. Iya, karena pendaftarannya ini saja sudah lebih dari 2.000 ya. Alhamdulillah. Nggih. Terus itu nanti Pak, mahasiswa baru biasanya ketika di awal kan ada seremonial nih. Terus diapaknya itu nanti, diapaknya nggak enak gitu ya. Acaranya apa ini Pak nanti Pak? Betul Mas Yudi. Jadi ini nanti kita setiap tahun ya. Jadi kegiatan dengan mahasiswa baru ini ya. Jadi kita ada semacam kegiatan yang kita sebut dengan PKKMB ya. Apa itu Pak? Ini adalah program pengenalan kehidupan kampus ya bagi mahasiswa baru. Ya, ini jadi merupakan apa ya ini? Sebuah jembatan sebetulnya, jembatan yang mengantarkan dari situasi selama ini mereka sebagai seorang siswa untuk menjadi mahasiswa. Jadi ini mempersiapkan tentang mental, tentang kehidupan sosial di kampus, ya, akademik di kampus seperti apa. Jadi ini kita melalui program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini tentunya. PKKMB itu berarti Pak? Iya. Terus itu dilaksanakan berapa lama itu Pak? Berapa hari begitu Pak? Ini di Unisri nanti akan direncanakan 6 hari. Oh, 6 hari. 6 hari. Tetapi ini 6 hari itu sebetulnya 2 gelombang ini ya. Jadi karena kami prediksikan mahasiswa kami dari sisi jumlah cukup luar biasa ini, jadi sampai auditorium kampus kita itu tidak muat ya untuk satu kali pelaksanaan. Jadi nanti betul Mas Yudi, betul. Berarti masing-masing gelombang, masing-masing kelompok sekitar 3 harian berarti Bang? Iya, 3 hari full ya. Itu ngapain Pak? Bener banget betul Pak kira-kira nanti 3 hari. Nanti kami rancang fun gitu ya. Fun mungkin gitu ya. Karena nanti di acara pembukaan ini memang kita juga sudah menyiapkan agenda acaranya. Itu ada semacam giant flag gitu ya. Giant flag. Jadi itu yang kemarin itu Pak kita kibarkan di di bundaran jembatan baru itu ya. Kira-kira nanti ini apa ya? Kita nanti akan mengibarkan bendera ukuran besar gitu ya. Barangkali 20 kali 9. Itu menunjukkan satu estafet kepemimpinan ya. Karena mahasiswa kami yang baru itu kami sebut sebagai Riyadi Muda begitu. Jadi mereka siap menerima estafet dari Slamet Riyadi ini ya. Maka tema yang kami ambil adalah ini ya.
bright mind, brave action gitu. Weh, Jadi weh. ini sebetulnya nilai-nilai Salam Riyadi. Mereka itu agar berpikir cemerlang dan berani bertindak begitu. Iya, iya. Sehingga Berpikir cemerlang, berani bertindak. ya, sehingga mereka bisa tumbuh, berkembang bersama Unisri dan berdampak tentunya. Oke. Berarti selama 3 hari itu mahasiswa baru nanti digembleng gitu Pak ya, diberikan pengenalan, diberikan orientasi, sehingga kemudian mereka merasa senang, mereka merasa gembira gitu Pak. Iya betul. Kalau Jadi boleh tahu Pak, itu secara garis besar apa Pak yang kemudian mereka apa namanya, mereka diberi apa ini? oh iya. Apa namanya, biar mereka merasa senang, mereka merasa fun dan kerasan gitu Pak. Tentunya memang harus yang pertama adalah tentang apa ya sistem akademik yang ada di kampus kita Unisri ya, kemudian berikut juga aktiviti-aktiviti dari mahasiswa ya baik akademik maupun non akademik ya, karena kita sebetulnya sangat memfasilitasi itu ya, memfasilitasi bagaimana agar mahasiswa kita itu nanti bisa bertumbuh dan berkembang di Unisri, akademik maupun non akademiknya seperti itu ya. Jadi kemudian juga materi-materi yang kami siapkan itu adalah ini wawasan kebangsaan, kemudian juga terkait dengan ini ya, agar mereka mengenali betul dan terhindar dari praktek-praktek judul Iya, itu, Pak. gitu ya. Iya, iya. Terus kemudian anti narkoba juga kami berikan agar mahasiswa kami terhindar dari hal-hal seperti itu. Iya, Termasuk juga masalah kekerasan di kampus ini juga kami sampaikan kepada mahasiswa baru. Dan di jeda-jeda aktiviti itu kita juga akan menampilkan apa ya semacam Sesuatu yang menarik ya, gitu. musik-musik begitu agar tetap rileks dan tidak terasa sudah sore besok acara lagi gitu ya. Berarti kepalanya terisi, hatinya juga terisi gitu Pak ya. Begitu Pak Judi. Terus di akhir Pak, saya dengar katanya juga ada kegiatan seperti pengabdian gitu nih Pak. Oh iya, betul. Jadi mahasiswa baru ini juga agar berkontribusi terhadap masyarakat sekitar ya di lingkungan kampus kita ya, bagaimanapun kampus kita ini karena berada di tengah-tengah masyarakat sekitar Kelurahan Joglo di Banjarsari ini ya. Jadi ada gerakan semacam urban farming begitu, sehingga mahasiswa baru nanti akan mempersiapkan semacam paket-paket yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar ya. Jadi tanaman urban farming yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan juga mungkin ada apa ya semacam insentif agar masyarakat juga mengembangkan upaya-upaya untuk apa mengembangkan ternak lele misalnya. Nanti kita kasih berupa apa kolam kecil dari galon misalnya seperti itu agar kreativitas mahasiswa kita nanti kita arahkan untuk menyiapkan itu. Sebenarnya ide urban farming itu tujuannya apa itu Pak? Ini sebetulnya ya memberikan edukasi kepada masyarakat ya, juga menggerakkan minat masyarakat agar kemudian bisa menciptakan suasana yang bagaimana agar kreativitas dari masyarakat untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan ekonomi secara mikro ini dari keluarga begitu kita berikan insentif seperti ini. Dengan menyediakan itu Pak ya, ide memelihara lele di media yang paling kecil sekalipun gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini menarik ini. Pak Joko Pramono ini adalah WR3 yang mengurusi masalah kemahasiswaan berarti Pak ya. Betul. Oke, berarti PKKMB nanti akan sangat menyenangkan. Kemudian anak-anak juga sudah akan dikenalkan dengan kegiatan pengabdian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian ngomong soal outcome, manfaat gitu Pak. Iya. Oke. Ini saya agak geser Pak pertanyaannya Pak. Pak Joko Nikola pegangannya adalah kemahasiswaan berarti Pak ya. Iya. Ngurusi masalah mahasiswa Pak. Betul. Unisri itu Pak, kalau dari sisi mahasiswa prestasinya apa saja tuh Pak? Nah, ini kaitannya dengan prestasi ini ya, tentunya
kami memfasilitasi mahasiswa kami ya, dari sisi akademik maupun non akademik ya, karena mahasiswa kami banyak yang mengikuti kejuaraan internasional di bidang inovasi pangan misalnya, yang terakhir dari Kazakhstan gitu ya, ini sudah punya prestasi yang cukup membanggakan juga. Kemudian prestasi-prestasi di bidang olahraga ya, termasuk voli ini sebetulnya unggulannya ini di Unisri ini, atlet-atlet voli kita ya. Kejuaraan Liga Mahasiswa itu Unisri topnya itu ya. Jadi ini sudah 2 tahun berturut-turut ini malah. Selain juga memang ada taekwondo, ada tenis meja, badminton, itu kita berprestasi di situ ya. Di kesempatan yang kemarin-kemarin Pak Joko, kami kan sempat mengundang beberapa teman-teman yang berprestasi itu. Ada yang ikut KOAR, jadi paduan suara internasional itu loh Pak, dan ternyata juara gitu. Terus kemudian seperti yang Pak Jani bilang tadi, atlet taekwondo, atlet voli, atlet pingpong gitu itu. Saya membayangkan berarti memang universitas ini lewat bidang yang Pak Jani geluti di kemahasiswaan ini, berarti memang memberikan support penuh berarti Pak ya? Iya, kami memberikan support yang luar biasa ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang atlet-atlet berprestasi ini kami beri beasiswa. Oh, iya, jadi beasiswa di Unisri ini cukup beragam ya. Beberapa hari yang lalu baru kami serahkan itu beasiswa dari BNI 46 itu kepada sejumlah 20 mahasiswa berprestasi ini. Makanya yang kami himbau kepada mahasiswa-mahasiswa Unisri itu agar aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan maupun unit kegiatan mahasiswa ini agar passionnya, bidang-bidang yang ditekuni itu betul-betul bisa memberikan manfaat, prestasi begitu, sehingga kami bisa mengarahkan beasiswa-beasiswa itu bisa teraih dengan dengan mudah, dan tentunya ini akan membanggakan bagi kami semuanya. Berguna buat dia sendiri yang punya prestasi dan juga bermanfaat buat Unisri ya Pak ya. Betul. Ini saya mau masuk ke agak lebih detail Pak, Ben Songiler itu anak-anak itu. Beasiswa itu Pak, yang di cover apa saja berarti Pak? Beasiswa itu memang untuk bantuan pendidikan ya, untuk bantuan pendidikan. Kalau atlet-atlet kami itu kami bebaskan biaya UKT-nya ya. Jadi SPP sama SKS itu kami bebaskan. Ya, jadi luar biasa. Jadi memang mereka tinggal belajar dan berprestasi di bidang masing-masing begitu. Enak tenan ta, kuliah ning Unisri iki ya ta, gratis teko awak sehat ya ta, wis dibayari ning harus berprestasi ya ta. Terus ini Pak, buat teman-teman yang mungkin karena kan Unisri seperti yang Pak Jani bilang tadi itu kan di olahraga gitu ya, di kejuaraan-kejuaraan gitu. Terus yang sifatnya mungkin berprestasi di bidang yang lain begitu. Kira-kira ada mboten Pak? Iya, di bidang akademik juga begitu ya. Jadi ada kompetisi-kompetisi bidang kewirausahaan, ada kemudian kaitannya dengan PIMNAS itu ya. Ini akan kami fasilitasi untuk mendatangkan reviewer nasional itu agar bisa memberikan workshop di kampus kita, sehingga banyak mahasiswa yang proposalnya bisa lolos begitu, dan lolos pendanaan ini luar biasa. Konon katanya saya pernah mengundang juga Pak salah satu yang berprestasi di bidang akademik itu Pak. Itu ternyata pendananya banyak ya Pak ya? Iya, luar biasa itu ya. Jadi kalau abdi daya itu ya, pengabdian masyarakat yang biasanya itu salurannya adalah melalui organisasi kemahasiswaan, itu beberapa waktu yang lalu itu ada sampai 30 juta. Jadi untuk kegiatan kemahasiswaan kan luar biasa ya, bisa di ini ya. Dan itu memang betul-betul dilaksanakan di daerah-daerah yang ini ya,
memang sangat membutuhkan. Dan penghargaan dari kami pun kegiatan-kegiatan semacam itu bisa kita rekognisi SKS-nya begitu. Bisa kita konversi ke KRS begitu. Jadi beberapa mata kuliah bisa digantikan oleh activity hibah yang mereka terima begitu. Berarti jangan khawatir teman-teman, kalau kuliah di Unisri kopen besok. Gitu Pak Jokowi. Kopen terus kemudian kalian akan mendapatkan support penuh dari universitas. Gitu Bang. Oke. Pak Joko terakhir, ini apa namanya? Tips dari panjenengan untuk mahasiswa Unisri dan calon mahasiswa Unisri. Menapa menika? Saya kira kalau memilih Unisri itu tidak salah ya. Universitas yang sangat berkembang dan sangat terpercaya di masyarakat ya. Oleh karena itu yang sudah menjadi mahasiswa di Unisri tentunya juga harus bisa mengembangkan kemampuan akademik maupun kemampuan non akademik, misalnya olahraga, seni, itu akan kami support ini ya. Jadi berprestasi lah begitu ya. Ya, berprestasi yang cemerlang kita support itu ya. Itu. Menarik ini. Pak Joko, ini waktunya sangat terbatas. Saya tahu panjenengan mau ngelirik telepon wae soalnya. Pak Joko, kalau nanti misalnya ada teman-teman yang tanya, nanti saya arahkan ke Humas saja berarti ya, untuk bisa menjawab ya. Aku ngerti Pak Joko mesti repot banget loh, soalnya. Pak Joko, matur nuwun. Tetap sehat, tetap semangat. Lain kesempatan nanti kita sambung lagi. Begitu teman-teman, diskusi kita kali ini menarik toh. Silakan masuk ke Unisri gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.